Oleh karena di sini banyak para habaib. Jangan hanya gara-gara beda guru, jangan hanya gara-gara beda warna majelis saling berantem. Sebab di Jakarta udah banyak habaib saling berantem. Di Palembang jangan, tetap jaga persatuan, jaga ukhuwah yang tegas, yang lembut. Apapun talinya, apapun warna majelis taklimnya, apapun siapapun dari alumni manapun, habaib Palembang harus tetap seperti yang telah diwariskan oleh habaib Palembang terdahulu, itu menjaga ukhuwah Islamiyah melalui daripada apa yang telah kami dengar dari kami kecil. Kami sering mendengar bahwasanya di Palembang terdapat ziarah kubra, yang dimana ziarah kubra tersebut selalu di seluruh dunia Palembang terkenal dengan ziarah kubronya, yang dimana itu mempererat ukhuwah para seluruh habaib yang ada, bahkan bukan hanya di Palembang tapi membawa intifa manfaat kepada seluruh habaib yang ada di seluruh Indonesia. Jaga itu, karena di Palembang adalah gudang para habaib. Palembang adalah kotanya ilmu, Palembang adalah kotanya para aulia, Palembang adalah kotanya orang-orang soleh, Palembang kota para habaib, Palembang kotanya ilmu. Makanya saya tidak mau bahas ilmu, karena di sini udah gudangnya ilmu, di sini udah gudangnya para habaib, di sini pabriknya Habib, di sini Palembang. Sebenarnya saya tidak mau bahas ini karena banyak para habaib guru-guru kami. Oleh karenanya kita doakan habaib kita, mudah-mudahan lebih dipanjangkan umurnya oleh Allah. Takbir, prajurit bendera Rasulullah untuk agama bangkita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah wabil khusus, guru saya, guru kita semua, Abuya Al-Habib Ustaz Umar bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Amin. Allah perkuat langkahan kaki beliau. Amin. Dalam menuntun kita semua, dalam menuntun kita semua, dan memperkuat langkah kaki beliau dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita Habib Umar Segaf, Habib Mahdi, para habaib yang lain, para asatid, beserta seluruh hadirin hadirat Majelis Maulid Arba'in yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa lama. Sebenarnya saya tidak bisa datang karena saya lagi sakit. Tapi mengingat perjuangan Habib Mahdi bin Syihab yang begitu luar biasa, apalagi di Palembang rutin setiap ziarah kubro, setiap Maulid Arba'in saya selalu datang. Maka ceramah di Palembang ini adalah ceramah di luar Pulau Jawa pertama kali semenjak saya keluar dari penjara. Sedikit saja saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, walaupun sedikit, insyaallah bermanfaat. Saya tidak akan membahas tentang Maulid karena mungkin umat Islam yang ada di Palembang telah banyak tahu yakni intifah dan istifadah yang didapatkan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, karena rutinnya acara-acara Maulid, sholawat yang dilaksanakan oleh guru-guru kita para habaib yang ada di Palembang. Kita duduk di majlis dalam rangka acara haul, yang dimana haul itu memiliki 3 makna. Haul memiliki 3 arti. Yang pertama, haul itu artinya adalah sekeliling, sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, yang kami berkahi sekitarnya. Haul yang kedua artinya daya, kekuatan, upaya. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Haul yang ketiga artinya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, di Indonesia banyak acara-acara haul. Yakni haul adalah yang dimana sering kita mendengar ada haul Syekh Abu Bakar bin Salim, ada haul Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus Suara Batang, ada Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, ada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Anggul, haul Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, dan haul para habaib yang lain, yang dimana pada acara-acara haul dibacakan manaqib, dibacakan sejarah hidup dari para sahibul haul, dibacakan ilmu-ilmunya, akhlaknya, adabnya, amal ibadah dari para sahibul haul. Agar apa? Agar kita yang hadir, agar kita yang duduk bisa mengambil pelajaran dari para sahibul haul
kita pulang dari majelis mengambil manfaat dan bisa menjadikan sahibul haul daripada uswah gudwah, yakni kita orang-orang yang hidup butuh akan kisah daripada beliau-beliau yang telah wafat. Sebagaimana dikatakan dalam makalah kami punya kakek Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Berapa banyak orang-orang yang hidup, orang masih hidup, jasadnya hidup, tetapi mengenang mereka bisa mematikan hati. Dan berapa banyak orang-orang yang telah mati, orang-orang yang wafat, mereka telah tiada, jasadnya mungkin hancur binasa, namanya terpampang di batu nisan, akan tetapi mengenang mereka itu bisa menghidupkan hati walaupun mereka telah wafat. Sebaliknya, ada orang-orang yang hidup mengenang mereka bisa mematikan hati, ada orang-orang yang telah wafat daripada aulia, daripada orang-orang soleh, mengenang mereka bisa menghidupkan hati-hati yang mati. Siapa mereka? Mereka adalah para aulia, mereka adalah orang-orang soleh yang dimana dengan kita mengingat beliau-beliau, mengenang beliau-beliau, itu bisa menghidupkan hati-hati kita. Karena beliau-beliau orang-orang soleh adalah orang-orang yang ilmu sepanjang masa. Beliau adalah orang yang hidup sepanjang masa, yakni ajsaduhum mafkudah wa ayanuhum fil qulubi mawjudah. Mereka adalah orang-orang yang jasadnya binasa, jasadnya hancur, akan tetapi kebaikan-kebaikan mereka akan selalu dikenang, kesolehan mereka akan selalu dikenang sepanjang masa. Yakni famal hayat illa li ahli ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan tersebut hanyalah milik beliau-beliau, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di majlis, kita mendapatkan banyak sekali manfaat daripada sahibul haul. Sehingga dengan duduknya kita di majlis bisa menghidupkan hati-hati kita yang telah mati. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibunda baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidatuna Aminah, sebelum beliau wafat, beliau mengeluarkan syair. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fa dhikri bak faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Apa kata beliau? Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati, segala sesuatu yang baru pasti akan usang, segala sesuatu, semua orang tua kullu kibarin yafna, semua orang tua itu hancur, semua orang tua itu binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri bak, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda beliau itu Sayyidatuna Aminah. Tidak bisa dipisahkan daripada mengenang Rasulullah dan mengenang ibunda beliau Sayyidatuna Aminah. Kenapa? Karena beliau adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh orang tua beliau. Karena beliau anak suci yang dilahirkan oleh ibu beliau, itu Sayyidatuna Aminah. Sebagaimana beliau-beliau orang-orang soleh, walaupun beliau-beliau telah wafat, tetapi beliau selalu hidup. Al-Imam Al-Ghazali, beliau telah wafat ribuan, ratusan tahun yang lalu, akan tetapi beliau selalu hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau hidup dalam Miyarul Ilmnya, beliau hidup dalam Minhajul Abidinnya, beliau hidup di dalam Mughasyafatul Qulubnya, beliau hidup dalam Al-Wajiz Al-Wasidnya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib wafat ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, akan tetapi beliau selalu hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, hidup dalam Diwan Haddadnya, hidup dalam Nasihuddiniyahnya, hidup dalam Hikam Haddadnya. Para habaib, para ulama, Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani wafat ribuan tahun yang lalu,
tapi beliau hidup dalam al-gunyahnya, beliau hidup dalam auratul gadiriyahnya. Asy-Syabil Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, tapi beliau hidup dalam Hizb Harizm Nasarnya, beliau hidup dalam As-Sirrul Jalil fi khawas ya Rasulullah ni'mal wakilnya, dan banyak lagi para ulama, para aulia, para orang-orang saleh yang dimana beliau-beliau walaupun telah wafat tetapi meninggalkan kebaikan-kebaikan untuk kita yang telah hidup. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering duduk di majelis-majelis seperti ini. Jangan pernah engkau capek, jangan pernah engkau bosan, jangan pernah engkau letih duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena di majelis-majelis seperti inilah kita bisa membersihkan kita punya hati, tazkiyatun nufus, tathhirul qulub. Kita bisa membersihkan hati-hati kita, bisa mensucikan jiwa-jiwa kita. Di majelis-majelis seperti inilah jarak kedekatan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW kelak di akhirat. Jarak jauh atau dekatnya kita, jarak dekat atau jauhnya kita dengan Nabi Muhammad, kita bisa berkumpul atau tidak dengan baginda Nabi besar Muhammad kelak di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kita di dunia dari majelis-majelis yang ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Majelis-majelis seperti pada malam hari ini, jarak jauh dekatnya kita dengan Nabi kelak di akhirat, kita akan berkumpul dengan Nabi atau tidak kelak di akhirat menurut kadar kedekatan kita, menurut jauh atau dekatnya kita di dunia dengan majelis-majelis Nabi Muhammad, dengan para pewaris baginda Nabi besar Muhammad, dengan para penerus perjuangan Nabi Muhammad, dengan para penyambung lidah Nabi besar Muhammad, dengan para penerus Nabi Muhammad, pemegang tongkat estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wasiat saya bagi para anak-anak muda, kalian para anak-anak muda, syubbanul yum rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa sekarang, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kalian adalah pemimpin bangsa, pemimpin negara, dan pemimpin agama. Kalian yang memegang bangsa ke depan, kalian yang memegang negara ke depan, dan agama besok, para ulama-ulamanya. Itu tergantung daripada kita. Ada anak muda zaman sekarang, kalau anak-anak mudanya berilmu, anak-anak mudanya taat, patuh, tunduk kepada Allah, anak-anak mudanya mengosongkan hati daripada kecintaan kepada duniawi, kecintaan kepada harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, kecintaan kepada perempuan, kecintaan kepada makhluk. Dia mengosongkan hatinya daripada selain kecintaannya kepada Allah. Anak-anak muda yang taat patuh kepada Allah, anak-anak muda yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswahnya, qudwahnya, teladannya, anak-anak muda yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, anak-anak muda yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya, sebagai idolanya, maka besok ke depan bangsa kita bakal baik, negara bakal dipegang oleh orang-orang yang baik, para pejabat bakal jadi pejabat-pejabat yang baik, agama bakal dipegang oleh ulama-ulama yang baik, ulamanya bakal menjadi ulama-ulama yang baik. Akan tetapi kalau anak-anak muda kita rusak, kalau anak-anak muda kita hancur, anak-anak muda kita tak kenal agama, ada anak muda kita bodoh, ada anak kita muda jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari majelis-majelis ilmu, jauh dari majelis-majelis zikir, jauh dari majelis-majelis haul, jauh dari majelis-majelis maulid. Anak-anak muda kita tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, berbuat mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat. Mereka melanggar daripada ajaran-ajaran agama, mereka bodoh akan ilmu agama, mereka tidak dekat dengan para ulama, tidak dekat dengan para aulia, tidak dekat dengan orang-orang soleh, mereka buta agama, buta Al-Quran, buta ajaran Nabi Muhammad, mereka tidak pernah duduk di majelis-majelis ilmu. Besok para pemimpin bakal menjadi pemimpin yang rusak, para pejabat akan menjadi pejabat yang rusak, para pemegang kekuasaan mereka akan menjadi orang-orang, mereka akan menjadi orang-orang yang rusak. Agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Maka ke depan, baik atau buruknya bangsa kita, baik atau buruknya negara kita, baik atau buruknya agama kita, tergantung daripada kita, anak-anak muda zaman sekarang. Oleh karenanya, jadilah engkau anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang memegang tongkat estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang selalu menyampaikan kebenaran. Walaupun seluruh alam semesta harus membencimu, walaupun seluruh alam semesta harus memusuhimu. Jadilah engkau anak-anak muda yang menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Jadilah engkau anak-anak muda yang tidak pernah tunduk kepada kezaliman, tidak pernah tunduk kepada kemungkaran, tidak pernah tunduk kepada ketidakadilan, tidak pernah tunduk kepada penindasan, dan tidak pernah tunduk kepada pejabat-pejabat yang zalim.
Saudara-saudara, banyak sekali orang-orang zaman sekarang. Sebenarnya saya tidak mau membahas ini, tapi mumpung ada di Palembang, banyak para habaib di Palembang. Banyak zaman sekarang minna dari kalangan kita para habaib selalu mengatakan Habib Rizik, Bahar bin Smith, torigohnya bukan torigoh Ba'alwi. Terus kalau torigoh kita bukan torigoh Ba'alwi, torigoh kami torigoh apa? Torigoh Habib Rizik, torigoh kami, torigoh apa? Kalau bukan torigoh Ba'alwi. Mereka yang berkata seperti itu baca ratib, kami pun baca ratib. Pada maghrib kami baca ratib al-Haddad, pada isya kami baca ratib al-Attas. Sebelum subuh kami baca doa fajar, pada subuh kami baca Birrul Latif. Sebelum zuhur kami baca Futuhatul Arsyiyah, pada zuhur kami baca Wirid Sakrat, Hizib Nawawi, Hizib Khafi. Sebelum asar kami baca Birrul Kabir, Birrul Saghir, Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada asar kami baca Hizib Al, Hizib Nasr, Syekh Hasan Asy-Syadili. Sebelum asar kami baca Birrul Latif. Sebelum maghrib kami baca Birrul Latif. Pada maghrib kami baca Ratib al-Haddad. Mereka membaca Dalailul Khairat, kami membaca Dalailul Khairat. Banyak orang-orang berkata Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab, torigohnya bukan torigoh Alawi. Mereka hataman Ihya, kami hataman Ihya. Mereka hataman Bukhari, kami hataman Bukhari. Ada apa dengan kita para habaib? Kita para habaib berharap bersatu, tapi para habaib kita saling menjatuhkan. Yang lembut, banyak mengaku lembut, tapi menjatuhkan para habaib-habaib yang tegas. Memakan darah dagingnya sendiri, memakan darah dagingnya. Kami minnukum, kami darah daging kalian. Kami rela di penjara. Apa yang kami cari? Tahta, pangkat, jabatan, kekuasaan, pujian. Habib Rizik di penjara, apa yang beliau cari? Saya baru bebas, 2 hari saya bebas. Saya sudah ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena ceramah saya. Apa ceramah saya? Apakah ceramah saya memakan darah daging saya sendiri? Apa isi ceramah saya? Apakah ceramah saya menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad? Saya hanya bahas tegasnya Nabi saja terus menghilangkan kelembutan Nabi, atau sebaliknya bahas lembutnya Nabi saja tapi menghilangkan ketegasan Nabi? Apakah itu ceramah saya sehingga saya ditangkap, sehingga saya dipenjara? Mau tahu apa isi ceramah saya? Sehingga saya baru bebas 2 hari itu saya ditahan. Dalam ceramah saya ketika itu lagi corona, saya baru bebas Ramadan, saya masih ingat. Saya berkata, wahai Presiden, rakyat kau kurung dalam rumah, tetapi tak kau kasih makan. Kau biarkan rakyat kelaparan. Kalian hidup senang, rakyat susah. Kalian hidup kenyang, rakyat kelaparan. Saya berkata, wahai Presiden, wahai para pejabat, wahai para aparat, di musim corona mal-mal buka, mal-mal milik asing buka, tetapi toko-toko kecil, warung-warung kecil pribumi kalian suruh tutup. Di musim corona berapa banyak pengangguran, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari asing. Siapa yang saya bela? Diri saya. Cukup sampai situ? Tidak. Saya masuk 1,5 tahun. Saya keluar, belum sampai 1 bulan, saya masuk lagi. Kenapa? Karena saya menyampaikan, menyuarakan kebenaran tentang 6 laskar, 6 syuhada yang dibantai di KM 50. Apakah 6 syuhada itu bukan bagian dari kita umat Islam? Hah? Di mana kalian yang selalu menyuarakan hak asasi manusia? Di mana kalian yang menyuarakan rahmat dari alamin? Hah? Di mana? Di mana kalian yang menyuarakan rahmat dari alamin tetapi diam terhadap penindasan yang terjadi terhadap sesama Islam? Di mana kalian? Di mana kalian yang mengatakan kami bukan thariqah Ba'alawi? Di mana kalian yang mengatakan Fagil Muqaddam kasra saif? Hah? Fagil Muqaddam mematahkan pedang.
tapi kalian tidak meneruskan buntutnya. Fagil muqaddam tasra sayf ila fil harb bain al-gabail. Fagil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'la mematahkan pedang untuk menghentikan peperangan antara kabilah, bukan untuk mendiamkan kezaliman. Fagil muqaddam mematahkan pedang bukan untuk mendiamkan kemungkaran, bukan untuk mendiamkan ketidakadilan. Beliau mematahkan pedang untuk apa? Untuk mencegah peperangan antara kabilah, bukan untuk diam atas kemungkaran. Rahmatil alamin. Jangan jadikan rahmatil alamin sebagai kau punya senjata, sebagai kau punya peluru untuk mematahkan atau menyiramkan api-api perjuangan yang selama ini telah kami nyalakan. Saudara-saudara, kalian pikir Bahrain Smith bakal kapok? Hah? Bahrain Smith bakal capek? Bahrain Smith bakal lelah? Bahrain Smith bakal kapok? Udah keluar penjara, tidak bakal menyuarakan kebenaran lagi. Tidak ada kata capok, tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah bagi seorang Bahrain Smith. Jasad saya bisa mereka penjarakan, saudara-saudara. Jasad saya bisa dipenjarakan. Kedua mata saya bisa mereka penjarakan daripada melihat dunia luar. Tangan saya bisa diborgol, perut saya bisa diborgol, kaki saya bisa diborgol. Kita perhatikan, pernah kau diborgol tanganmu, perutmu dan kakimu sekaligus? Diborgol dari tangan nyambung ke perut, dari perut nyambung ke kaki. Terus kau berkata, kami bukan Thariqah Ba'alawi. Di jalur mana engkau berjalan? Bukankah di jalur Thariqah Imam Hussein? Terus kalau mereka Thariqah, kami bukan Thariqah Ba'alawi. Thariqah apa? Ini kami sampaikan ayat Al-Quran. Ini kami sampaikan hadis baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith. Anak Bahar. Anak Bahar Hafidu Ali. Anak Bahar Hafidu Ali. Ali Asadul Hunaini wal Badar. Saya Bahar, saya cucu Ali bin Abi Thalib, singa perang Hunain, Asadul Hunaini wal Badar, singa perang Hunain dan singa perang Badar. Bahar bin Smith bakal kapok? Tidak, saudara-saudara. Lau gata'tani irban. Jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di borgol, tangan, perut, kaki, atau di sidang berkali-kali. Sekalipun badan saya harus dipotong-potong, badan Bahar bin Smith harus dipotong-potong, harus dicincang-cincang, agar seorang Bahar bin Smith diam untuk menyampaikan kebenaran, agar Bahar bin Smith tunduk kepada kezaliman, tunduk kepada kemungkaran. Demi Allah, jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di borgol atau di sidang atau dihukum berkali-kali, bagi bangsa, bagi agama, bagi NKRI, untuk menyuarakan kebenaran demi Islam, demi umat, demi bangsa, demi NKRI. Jangankan hanya di penjara, demi Allah, nyawa saya, darah saya, itu apa murah harganya, tumpah demi bangsa, rakyat Indonesia, umat Islam. Jangankan hanya di penjara sesuatu yang kecil, saudara-saudara. Demi bangsa, demi Islam, demi Indonesia, nyawa saya, jiwa saya, murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Di penjara hanya hal yang kecil. Oleh karenanya, kami yang tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Kan tahu bagaimana ilmu Nabi, bagaimana amal Nabi, bagaimana adab Nabi. Yakni kita jadi hafidhur Rasul, tawazzun. Di tengah, posisi itu di tengah. Kita yang tegas, tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Kita yang tegas tidak boleh menjelaskan kepada umat Nabi amar ma'ruf, Nabi nahi mungkar, Nabi jihad. Hanya jelaskan itu saja. Seakan-akan nanti umat itu tahunya Rasulullah itu keras, Rasulullah itu tegas.
Hanya itu saja. Tidak boleh jelaskan bagaimana kelembutan Rasulullah, bagaimana ilmunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar umat juga tahu, oh ternyata Rasulullah bukan hanya tegas, tapi Rasulullah juga penuh akhlak, penuh adab, lembut. Sebaliknya, kalian yang lembut jangan hanya menjelaskan tentang kelembutan Rasulullah, padahal kalian tahu bagaimana tegasnya Rasulullah. Bukan kalian tidak tahu. Tuba liman lam ya'lam marrah, fawailun liman ya'lam wa lam ya'mal bih sab'a marrah. Kalian tahu bagaimana ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan biar umat juga tahu Rasulullah tidak hanya lembut saja, tidak hanya berakhlak saja, adab saja. Rasulullah juga punya keberanian, Rasulullah punya perjuangan. Bagaimana jelaskan? Itu namanya tawassul, itu namanya tawassut, itu namanya di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, apa bahasa namanya? Tidak ke kanan, tidak ke kiri, itu. Oleh karenanya capek saya mendengar kata-kata Bahar bin Smith, Habib Rizik bin Syihab, torigohnya bukan torigoh Balawi. Oh iya, kalian yang paling torigoh Balawi. Oleh karena di sini banyak para habaib. Jangan hanya gara-gara beda guru, jangan hanya gara-gara beda warna majelis saling berantem. Sebab di Jakarta udah banyak habaib saling berantem. Di Palembang jangan, tetap jaga persatuan, jaga ukhuwah yang tegas, yang lembut. Apapun talinya, apapun warna majelis taklimnya, apapun siapapun dari alumni manapun, habaib Palembang harus tetap seperti yang telah diwariskan oleh habaib Palembang terdahulu, itu menjaga ukhuwah Islamiyah melalui daripada apa yang telah kami dengar dari kami kecil. Kami sering mendengar bahwasanya di Palembang terdapat ziarah kubra, yang dimana ziarah kubra tersebut selalu di seluruh dunia Palembang terkenal dengan ziarah kubronya, yang dimana itu mempererat ukhuwah pada seluruh habaib yang ada, bahkan bukan hanya di Palembang tapi membawa intifa manfaat kepada seluruh habaib yang ada di seluruh Indonesia. Jaga itu, karena di Palembang adalah gudang para habaib. Palembang adalah kotanya ilmu, Palembang adalah kotanya para aulia, Palembang adalah kotanya orang-orang soleh, Palembang kota para habaib, Palembang kotanya ilmu. Makanya saya tidak mau bahas ilmu, karena di sini udah gudangnya ilmu, di sini udah gudangnya para habaib, di sini pabriknya Habib, di sini Palembang. Sebenarnya saya tidak mau bahas ini karena banyak para habaib guru-guru kami. Oleh karenanya kita doakan habaib kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Allah SWT panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, agar beliau selalu bisa membimbing kita menuju jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, menuju jalannya baginda Nabi besar Muhammad, selalu menuntun kita di jalan thariqah Ba'alawi, yang dimana tidak ada jalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah selain daripada jalan yang dibawa oleh para habaib, yakni thariqah abah wal jad, thariqah abah ke kakek, yang dimana mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, Zahir Ghazali, Batin Syadili. Tidak ada jalan yang lebih cepat menggapai daripada berjumpa dengan Rasulullah. Sebab tidak ada perjumpaan yang lebih nikmat selain daripada berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mata yang paling berbahagia pada hari itu adalah mata-mata yang bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lidah-lidah yang beruntung pada hari itu adalah lidah-lidah yang di dunia basah dengan bersolawat, maka di akhirat akan basah dengan telaga al-haud baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan guru kita Habib Mahdi bin Syihab, Habib Umar bin Syihab, Habib Umar Segaf, serta para habaib yang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Khusus Habib Mahdi, yang mana beliau selalu memberikan kita semangat. Tadi saya nggak mau ceramah, paksa Pak. Aduh, Habib Mahdi luar biasa. Daya tariknya kuat, bisa bawa Bahar bin Smith dari Jakarta kemari. Semua habaib dari mana-mana ngundang saya nggak mau datang. Ini bin Syihab satu kuat daya tariknya. Allah. Saya udah datang, udah niat. Masa anak nggak mau ceramah, anak mau duduk diam. Sakit.
Saya ceramah, anak bodohnya nggak mau lagi. Doakan perjuangan kami mudah-mudahan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru besar kita, imam besar kita Habib Rizik bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Amin. Agar beliau selalu bisa membimbing kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. عزمتك يا حبيبي